berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Hidup yang sia-sia telah ku tinggalkan sejak Dia di hatiku. Keselamatan dan kasih kini ku terima sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Sejak Dia di hatiku. Hidupku berubah menjadi berarti sejak Yesus di hatiku. Selamat pagi, salam bahagia buat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan siraman rohani pada hari Sabtu 10 Februari 2024. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah sumber segala anugerah dan berkat dalam hidup kami. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu atas setiap hari dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih atas hari ini. Sebelum memulai aktivitas kami mau dituntun oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa menjadi pelita dan terang bagi setiap perjalanan hidup kami. Berbicaralah ya Allah, sebab kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 21. Demikianlah bunyinya. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, tentu banyak hal yang membuat kita bersuka cita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita ditanyakan, apakah yang membuat kita bersuka cita? Mungkin akan ada banyak jawaban yang kita utarakan. Seperti kita bersuka cita, tentu ya karena sehat. Karena apa yang kita cita-citakan tercapai. Anak-anak kita yang sedang sekolah, studinya lancar-lancar. Pekerjaan kita sedang baik-baik. Kondisi keuangan kita juga sedang baik-baik saja, dan lain-lain. Banyak hal yang membuat kita bersuka cita. Tetapi perenungan, apakah ketika kita bersuka cita, kita mengalami itu dan memahami itu adalah berkat dan anugerah Tuhan? Sebab ada banyak orang yang jatuh kepada pemahaman jika ia memperoleh berkat, kesuksesan, kesehatan, ketika apa yang dicita-citakan tercapai, itu adalah karena kekuatan dan usahanya sendiri. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Sehingga banyak orang ketika menerima berkat, baik kesehatan, baik kemapanan, dan yang lain-lainnya, tetapi lupa mengucap syukur dan tidak tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang dikritik oleh pemazmur, yaitu Daud, melalui nats kita pada pagi hari ini. Bagaimana melihat dan memahami bahwa apa yang kita miliki bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha kita, tetapi bersumber dari Tuhan. Memang ada banyak hal di dunia ini yang membuat kita bersuka cita. Tetapi Daud menyaksikan bahwa dasar sukacita orang percaya satu-satunya adalah Tuhan. Sebab meskipun begitu banyak di dunia ini yang membuat kita bersuka cita, oleh karena kesuksesan, kemapanan, dan yang lain-lainnya, tetapi pasti juga kita mengalami duka cita. Kita pasti pernah mengalami pergumulan, penderitaan, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menjamin sukacitanya selain Tuhan. Daud sebagai raja tentu telah mengalami sukacita oleh karena jabatannya sebagai raja, kesuksesan dan kemapanannya. Tetapi dia juga mengalami penderitaan. Hidupnya tidak tenang karena pengejaran Saul. Dia juga mengalami banyak pergumulan. Itu sebabnya Daud berkata,
Karena Dia hati kita percaya. Karena apa? Sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Artinya, sahabat yang terkasih, jaminan sukacita orang percaya bukanlah semata karena berkat-berkat dunia, tetapi karena iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan sukacita kita disempurnakan. Sebab orang yang percaya dan mengimani Tuhan, sukacitanya akan selalu penuh setiap hari. Meskipun ia menghadapi pergumulan, penderitaan, tetapi ia yakin dan percaya. Oleh karena percayanya kepada Tuhan, ia akan selalu mendapatkan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kesaksian pemazmur Daud memberi kesaksian juga bagi kita, supaya senantiasa percaya kepada Tuhan, dasar sukacita kita. Jangan pernah menggantungkan sukacitamu dengan apa yang di dunia ini, sebab apa yang di dunia ini pasti akan berlalu dan sifatnya sementara. Seperti sebuah jabatan atau pekerjaan yang kita miliki, ada saatnya juga kita akan berhenti dan pensiun dari pekerjaan tersebut. Tetapi di dalam Tuhan, sukacita kita akan selalu ada. Apapun yang terjadi, meskipun kita mungkin akan kehilangan apa yang di dunia ini, tetapi tetaplah percaya kepada Tuhan, sehingga hidup kita selalu dipenuhi dengan sukacita. Sebagaimana firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa di sorga, buat firman Tuhan yang luar biasa menyapa kami pada hari ini. Mengingatkan kami bahwa dasar satu-satunya sukacita kami hanya di dalam Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, jangan biarkan kami menggantungkan sukacita kami dengan apa yang di dunia ini. Sebab sifatnya adalah sementara. Biarlah kami mengejar sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga bahkan ketika kami menghadapi pergumulan penderitaan, sukacita kami senantiasa ada. Karena kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami melakukan itu di dalam rasa syukur kepada Tuhan. Berkati saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan tunjukkan kuasa-Mu. Tolong mereka Bapa di sorga. Berilah kesembuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang berduka cita. Tuhan Maha Penghibur. Mari hiburkan mereka. Berkati setiap apa yang kami harapkan, sehingga segala sesuatunya terjadi oleh karena kehendak-Mu. Sukacita kami senantiasa ada oleh karena percaya kami kepada Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa kami, negara kami, sehingga bangsa kami berjalan senantiasa di dalam kehendak Tuhan. Berkati gereja-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan, sehingga firman benar-benar diberitakan dan seluruh jemaat akan mendapatkan sukacita. Ampunilah kami dari dosa kami Bapa di sorga. Biarlah hidup kami senantiasa layak bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sejak dia di hatiku, sejak dia di hatiku, hidupku berubah menjadi berarti. Sejak Yesus di hatiku.